Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati dengan NIM 50900122073 dari kelas Kesejahteraan Sosial C. Akan memaparkan materi kelompok 4 tentang peran lingkungan terhadap individu, konflik, dan interaksi sosial. Di sini saya akan membahas bagian D, yaitu interaksi sosial sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Baik, materi pertama yaitu definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah salah satu mekanisme yang penting dalam menyelesaikan masalah, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Melalui interaksi sosial, orang-orang dapat bertukar ide, memperkuat kerjasama, memahami sudut pandang yang berbeda, dan mencari solusi bersama. Berikutnya yaitu definisi penyelesaian konflik dan tujuan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik adalah proses untuk mengatasi perbedaan atau perselisihan antara individu atau kelompok yang dapat muncul akibat perbedaan pendapat, nilai, atau kepentingan. Tujuan dari penyelesaian konflik adalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat sehingga konflik tidak berlarut-larut dan dapat mempengaruhi hubungan antar individu atau kelompok secara negatif. Proses ini sering melibatkan komunikasi yang terbuka, pemahaman terhadap perspektif masing-masing pihak, serta penggunaan teknik negosiasi yang efektif. Berikutnya yaitu penyebab konflik sosial. Pertama, perbedaan kepentingan. Konflik seringkali terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara individu atau kelompok. Yang kedua, perbedaan nilai dan keyakinan. Setiap individu atau kelompok memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda, baik dalam hal agama, ideologi, budaya, maupun pandangan hidup. Tiga, perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat seperti modernisasi atau urbanisasi dapat menyebabkan konflik antara kelompok yang pro dan kontra terhadap perubahan tersebut. 4. Komunikasi yang tidak efektif. Kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang jelas dan memicu konflik. 5. Persaingan dalam mencapai tujuan yang sama. Ketika dua atau lebih pihak bersaing untuk mencapai tujuan yang sama, persaingan ini bisa berubah menjadi konflik jika saat satu pihak merasa dihalangi atau dirugikan. Berikutnya yaitu peran interaksi sosial dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, negosiasi, yaitu proses komunikasi dua arah atau mencapai kesepakatan. Yang kedua, mediasi, yaitu pihak ketiga membantu menyelesaikan konflik. Yang ketiga, kompromi, yaitu masing-masing pihak mengalah demi tercapainya solusi bersama. Yang keempat, akomodasi, yaitu menerima keberadaan pihak lain untuk menjaga keharmonisan. Yang kelima, kolaborasi, yaitu kerjasama untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak. Berikutnya yaitu tahap penyelesaian konflik melalui interaksi sosial. Yang pertama, identifikasi konflik. Pihak-pihak yang terlibat perlu memahami masalah, kebutuhan dan harapan masing-masing untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, membangun komunikasi terbuka. Komunikasi yang baik mendorong masing-masing pihak untuk mendengarkan dan menghargai perspektif lawan, mengurangi potensi kesalahpahaman. Yang ketiga, mengembangkan empati dan pemahaman. Memahami perspektif lain membantu mengurangi prasangka dan menumbuhkan empati yang mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Keempat, negosiasi dan kompromi. Melalui negosiasi, setiap pihak dapat menawarkan kompromi, yaitu mengorbankan sebagian tuntunan mereka untuk mendapatkan solusi yang adil bagi semua pihak. Yang kelima, penyusunan kesepakatan. Kesepakatan ini bisa berupa perjanjian, tertulis atau lisan, yang mengatur tanggung jawab dan komitmen masing-masing pihak untuk menyelesaikan konflik. Yang keenam, pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan. Pemantauan oleh pihak netral atau pihak ketiga dapat membantu memastikan bahwa kesepakatan dijalankan sesuai rencana dan mencegah munculnya konflik baru.
Yang ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai pembelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat, agar mereka lebih siap menghadapi konflik serupa di masa depan. Manfaat penyelesaian konflik dengan interaksi sosial. Yang pertama, meningkatkan pemahaman antar pihak. Yang kedua, menguatkan kepercayaan dan hubungan sosial. Yang ketiga, mendorong terciptanya kompromi dan solusi yang adil dan mengurangi ketegangan dan emosi negatif. Kelima, mencegah konflik berlanjut atau berkembang. Yang keenam, memperkuat keterampilan sosial dan komunikasi. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif. Yang kedelapan, memberikan pembelajaran bagi semua pihak. Yang kesembilan, mengurangi risiko intervensi atau keterlibatan pihak luar. Yang terakhir yaitu menjaga stabilitas dan keharmonisan kelompok atau komunitas. Baik, kesimpulan dari materi saya yaitu interaksi sosial berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian konflik karena memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi secara langsung, membangun pemahaman dan mencari solusi bersama. Melalui komunikasi terbuka, empati, dan negosiasi, interaksi sosial membantu mengurangi prasangka dan memperkuat kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik yang didasarkan pada interaksi sosial menghasilkan solusi yang lebih adil, meminimalkan potensi konflik berulang, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan stabil di masyarakat. Dengan demikian, interaksi sosial adalah pendekatan efektif untuk menyelesaikan konflik secara damai dan membangun lingkungan yang kooperatif. Baik, itu saja materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.